Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prinsa Davananda Arifin dari kelas D4 ITC. Di video kali ini saya akan melakukan sedikit percobaan tentang manajemen proses di mata kuliah sistem operasi. Oke, tanpa lama-lama lagi kita langsung mulai saja. Pertama kita akan ketik SU min root untuk masuk ke dalam administrasinya. Kita passwordkan. Oke, udah masuk guys. Kita lanjut langsung ke perintah kedua, yaitu ini dia. Nah, apa sih ini? Ini tuh menampilkan run level sistem yang saat ini. Oke, kita lihat hasil outputnya. Kok gagal? Wait. Bentar guys. Bentar guys. Oke guys, jadi mohon maaf sebelumnya, ternyata ada kesalahan di bagian perintah. Mengapa bisa begitu? Karena pada sistem Linux modern berbasis sistem MD, perintah who_min_r ini ya, who_min_r dan run level terkadang tidak menampilkan output karena sudah digantikan oleh konsep target seperti multi user target atau graphical target. Nah, seperti ini, seperti output yang ini ya guys ya. Jadi saya coba mencari sumber informasi mungkin. Nah, ternyata di sistem saya sendiri itu defaultnya masuk GUI atau desktop. Nah, berarti yang setara dengan run level 5 zaman dulu. Nah, itulah mengapa who_min_r atau run level itu gak jelas, karena ya sistem yang saya pakai itu sistem MD. Jadi konsepnya udah bukan run level angka lagi, tapi pakai multi-min user titik target atau CLI atau GUI. Jadi output yang udah ini, output ini graphical target ini, berarti sistem berjalan dalam mode grafis GUI pada sistem Linux modern berbasis sistem MD. Run level tradisional digantikan oleh target seperti ini. Oke, kita lanjut ke perintah selanjutnya, yaitu run level. Kita lihat dulu apakah ini dia. No. Kenapa bisa begitu? Karena run level itu konsepnya lama ya guys ya. Jadi kayak konsep lama tuh SJSV init, atau sistem kamu tuh sekarang pakai sistem MD, paham lah. Jadi kadang tuh datanya nggak kebaca atau dianggap tidak relevan. Jadi ada dua tipe output dalam run level ini. Yang pertama N5. N itu sebelumnya tidak ada run level, 5 sekarang GUI, ini valid. Itu yang N5 tuh biasanya valid. Nah, tapi kalau munculnya yang ini juga masih valid, tapi bukan error. Jadi kayak iya di 50% valid,
Nah, kalau misalnya bukan error. Seperti itulah. Jadi ya perintah run level ini tidak menampilkan hasil yang jelas karena sistem Linux yang digunakan sudah berbasis sistem AMD, sehingga konsep run level tradisional sudah tidak digunakan secara penuh. Iya, tapi bukan berarti kita nggak ngebolehin pakai run level gitu. Cuma ya itu tergantung ini ya, sistem Linux kalian sendiri masing-masing sih. Oke, kita lanjut ke perintah selanjutnya. Perintah keempat yaitu kita berpindah dari run level graphical target ke multi user target. Jadi kita ketik perintahnya seperti ini. Tadi perintah itu yaitu mengubah sistem ke mode multi user CLI tanpa reboot. Jadi outputnya itu tidak ada output, melainkan langsung berpindah ke terminal login. Nah, jadi sistem itu langsung keluar dari GUI dan masuk ke mode CLI karena target berubah. Jadi perintah itu digunakan untuk berpindah sementara ke mode terminal ya guys ya. Guys, mohon maaf tadi gak kerekam yang memindahkan yang keluar dari sistem si isolate multi user target itu, harus lupa kerekam, mohon maaf ya. Oke, kita lanjut saja ke perintah selanjutnya. Jadi mengapa saya bisa keluar itu karena saya mengetik perintah init 5. Nah, init 5 itu apa sih? Nah, init 5 itu bentar, saya lupa tadi. Init 5 itu mengubah sistem kembali ke run level 5 ya, jadi ke mode GUI. Jadi tadi kan dari CLI ya, habis itu kita keluar dari CLI itu dengan ngetik perintah init 5. Nah ya, habis itu kita kembali ke sini, ini dia. Jadi sistem kembali ke tampilan grafis ya, bisa dibilang tuh run level 5 berarti sistem menggunakan tampilan desktop. Oke, kita masukkan dulu aja nama login user ya. Oke, kita balik lagi ke sini.
Kita masuk dulu ke root. Oke, kita udah masuk ke root. Lalu kita ketik sistem. Nah, ini perintah ini apa sih guys? Perintah ini adalah yaitu kita menampilkan default run level saat sistem boot. Nah, ini dia akan berganti. Jadi sistem akan otomatis masuk ke GUI saat dinyalakan. Jadi digunakan untuk mengetahui mode awal sistem. Oke, lanjut ke perintah selanjutnya, yaitu mengiset default run level. Ini perintah ini apa sih guys? Perintah ini adalah bisa dibilang tuh kayak mengubah default run levelnya itu menjadi mode CLI lagi. Jadi itu sistem membuat konfigurasi baru agar boot masuk ke CLI. Jadi perintah ini digunakan untuk mengatur mode default sistemnya, ya seperti itu. Too many arguments. I'm sorry guys. Aduh, lupa tanda min dan titiknya guys. Aduh, sorry. Pantesan salah. Gak sadar guys, maaf guys. Multi user target. Nah, seperti ini guys. Nah, ini dia hasilnya, hasil dari output itu. Nih, create symlink etc system default target ke UCR lib system multi user target. Nah, ini default target jadi diubah ke multi user target seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, lanjut ke perintah selanjutnya, yaitu mengecek kembali default run level setelah diubah. Kita cek lagi. Nah, setelah diubah, yang awalnya namanya graphical target sekarang jadi multi user target. Ini menunjukkan perubahan berhasil ya guys ya. Oke, lanjut ke perintah terakhir, yaitu reboot. Jadi kita itu merestart sistem Linux. Nah, sistem akan restart. Setelah restart, sistem langsung masuk ke CLI karena default sudah diubah. Jadi kita ini digunakan untuk menerapkan perubahan sistem. Oke, kita
coba restart, reboot. Oke, kita tunggu. Oke, berjalan lancar. Oke, masih aman guys. Oke, kita login dulu. Oke, ini mode CLI ya guys ya. Oke, kita lanjut ke percobaan kedua, yaitu status proses. Oke, kita lanjut ke percobaan nomor 2. Oke guys, kita keluar dulu dari CLI nya. Oke, udah keluar ya guys ya. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Status proses atau bisa disebut PS ya guys ya. PS ini itu adalah digunakan untuk melihat kondisi proses yang ada. Nanti ada banyak macam nama yang mungkin akan cukup sering kita lihat. Oke, kita tulis saja PS di sini. Nah, ini dia. Di sini ada 4 tipe nama, yaitu pertama PID, TTY, time, dan CMD. Nah, apa sih 4 nama ini? Nah, 4 nama ini adalah yang membedakan sebuah isi. Oke. Jadi PID ini adalah ID unik tiap proses. Nah, ini ID ini ID ya guys ya, ID unik, oke, dari setiap proses. Yang kedua TTY. TTY itu adalah terminal yang digunakan. Ini PTS. Oke. Time itu adalah waktu penggunaan CPU. Oke, 000 berarti belum ada penggunaan atau belum terdaftar. CMD itu adalah nama perintah atau proses output, hanya menampilkan proses milik terminal aktif saja. Ini adalah nama perintahnya. Ini PS, ini bus. Oke. Jadi PS ini adalah menampilkan proses yang sedang berjalan di terminal saat ini. Oke, lanjut kedua yaitu PS-MIN-U. Nah, PS-MIN-U ini apa sih? PS-MIN-U ini adalah menampilkan proses beserta penggunaan resource oleh user. Nah, ini adalah outputnya. Di sini ada berapa nama? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 nama. Oke.
dan setiap nama ini mempunyai arti yang berbeda. Yang pertama CPU. Nah, CPU ini adalah penggunaan CPU, ya jelas namanya aja CPU. Oke, yang kedua MEM adalah penggunaan memori. Oke, yang ketiga VSZ ini adalah size atau total memori virtual. Bisa dilihat ada banyak sekali. Yang keempat RSS ini adalah memori nyata yang digunakan. Oke, selanjutnya itu stat ini adalah status proses, S untuk sleep, R untuk running. Oke, jadi PSU-MIN-U ini adalah menampilkan proses sekaligus penggunaan CPU dan memori. Oke, lanjut selanjutnya PS-MIN-U username. Nah, ini tuh menampilkan semua proses yang dijalankan oleh user tertentu. Loh, kok gagal? Apa ini? Oh, I'm sorry guys. Username maksudnya itu nama user kita ya guys ya. Aduh, lupa terus. Oke, sorry guys. Nggak ada, berarti bukan di sini. Apa ya username-nya? Atau jangan-jangan nggak pakai ini? Nah, ternyata nggak perlu ya guys ya pakai tanda kutip pada makan ini. Aduh. Oke, bisa kita lihat di file ini ada PID, TTY, time, CD. Ini ada banyak sekali data. Menampilkan semua proses yang dijalankan oleh user tertentu. Oke, lanjut yaitu masuk ke root. Oke, kita udah masuk ke root. Langkah selanjutnya yaitu perintah yang tadi yang ps min aux itu yang ini. Nah, itu menampilkan semua proses yang berjalan di sistem atau foreground and background. Jadi menampilkan semua proses dari semua user, termasuk proses sistem sejak booting, sangat lengkap dibanding PS biasa. Ini semua ini udah lengkap ya guys, dari foreground and background. Dan ini dari proses sejak booting. Oke, lanjut. Pipe. Ini namanya pipe ya guys ya. Mungkin orang yang lupa L. Nah, ini dia. Apa sih PS min L, WC min L? Nah, ini tuh menghitung jumlah total proses yang sedang berjalan. Jadi ini cuma menghitung jumlah proses yang sedang berjalan, Dari sebanyaknya ini yang berjalan ada 161. Jadi ada 161. Oke, kita lanjut ke percobaan ke selanjutnya, yaitu menampilkan hubungan proses parent and child.
kita ketik ps min apa sih ini guys? Nah, ini tuh menampilkan semua proses dengan struktur hierarki parent child. Jadi I untuk semua proses dan H besar untuk tampilan hierarki seperti itulah ya, seperti inilah. Jadi proses parent tuh berada di atas, proses child berada di bawah dan menjorok atau bisa dibilang indentasi atau spasi. Jadi cara bedanya adalah ini yang seperti ini adalah parents, sedangkan untuk child itu yang seperti ini. Ini kalau sudah spasinya kayak gini, ini berarti child atau bisa disebut anak. Oke, seperti ini. Yang enggak ada spasinya, yang spasinya tuh kayak gini, itu berarti anak. Tapi kalau enggak ada spasinya seperti ini, itu berarti orang tua atau parent. Oke, lanjut ke perintah selanjutnya. Nah, ini apa sih? Ini menampilkan semua proses dalam bentuk tree dalam karakter grafis. Jadi F ini untuk format tree visual. Jadi outputnya itu menggunakan simbol seperti ini guys. Nah, ini dia simbolnya seperti ini. Ini untuk menunjukkan hubungan prosesnya. Jadi lebih visual dibanding PS min EH. Kalau NH kan agak susah ya beda ini. Tapi kalau ini kan ada simbol dan itu bisa mempengaruhi banget lah. Kalau mana sih yang berhubungan, mana yang enggak gitu loh. Oke, lanjut ke selanjutnya. PS3 ini adalah menampilkan semua proses dalam bentuk struktur tree atau pohon ya. Semua proses. Jadi sistem MD adalah parent utama atau bisa dibilang root proses. Semua proses lain merupakan turunan. Ya, berarti anak dari parent utama. Nah, jadi struktur lebih ringkas dan mudah dibaca juga. Jadi perintah ini digunakan untuk melihat seluruh proses dalam bentuk pohon yang terstruktur. Nah, seperti ini guys hasil contohnya. Ini dia. Lihat, this is amazing bro. Semua menjadi nyatu dan kita juga jadi tahu mana yang anak dan mana yang bukan. Karena ini benar terstruktur. PS3 adalah perintah untuk menstrukturkan semua proses yang sedang berjalan. Oke, lanjut. Kita seperti lagi pipe. Oke. Lalu kita grab. Nah, ayo siapa yang ingat grab apa? Nah, ini menampilkan proses yang mengandung kata sistem MG. Jadi grab itu adalah filter ya guys ya. Grab adalah filter. Jadi grab itu melakukan filter untuk menangkap yang mengandung kata sistem MD.
ini ya guys ya, ini sistem MG. Oke, lanjut. PS3 min P menampilkan proses beserta PID-nya. Jadi ya ini adalah ID dari setiap proses yang sedang berjalan. Lanjut. Minha. Apa tuh Minha? Minha menampilkan proses dengan highlight atau tebal pada proses aktif dan ancestornya. Jadi tampilan mirip PS3 tetapi proses tertentu ditampilkan lebih menonjol. Maksudnya itu gimana tuh? Lebih menonjol katanya. Ya seperti ini guys, sepertinya menonjol banget ini, besar. Oke, lanjut.